Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torik Alensha ingin menjelaskan tugas remedial terkait praktikum farmakologi praktikum 12, 13, dan 14. Di sini ada perhitungan konversi furosemid. Diketahui furosemid dengan BL 40 mg dikonversikan untuk mencit BB 20 gram dengan cara dosis lazim dikali faktor konversi menghasilkan 40 mg dikali 0,0026, hasilnya adalah 0,104 mg. Kemudian untuk bobot mencit 30 gram yaitu dengan cara 30 gram dibagi dengan 20 gram dikalikan dengan dosis yang sebelumnya yaitu 0,104 mg yang menghasilkan 0,156 mg. Volume yang diberikan kepada mencit diketahui 0,2 ml dengan jumlah volume yang dibuat adalah 20 ml. Kemudian jumlah serbuk yang digunakan sama dengan jumlah furosemid yang digunakan dibagi jumlah kekuatan sediaan sama dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dibagi bobot total serbuk yaitu 15,6 mg dibagikan dengan 40 mg sama dengan X dibagi 55 mg. X sama dengan 15,6 mg dikalikan 55 mg dibagi dengan 40. X sama dengan 21,45 mg. Jadi total bobot serbuk yang diambil adalah 21,45 mg. Kemudian spironolakton. Spironolakton diketahui DL 25 mg konversi untuk mencit BB 20 gram dosis lazim dikali faktor konversi sama dengan 25 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,065 mg. Konversi dosis untuk mencit BB 30 gram sama dengan 30 gram dibagi 20 gram dikali 0,065 mg sama dengan 0,0975 mg. Volume yang diberikan kepada mencit 0,2 ml, jumlah yang dibuat sebanyak 20 ml. Jumlah yang digunakan adalah 20 ml dibagi 0,2 ml dikali 0,0975 mg yaitu 9,7 mg atau 0,00975 gram. Persentatasenya yaitu 0,00975 gram dibagikan dengan 20 ml dikali 100%, hasilnya adalah 0,004875%. Kemudian untuk konversi spironolaktonnya jumlah serbuk yang digunakan yaitu 9,75 mg dibagikan dengan 20 mg sama dengan X dibagi 50 mg. X sama dengan 9,75 mg dikalikan dengan 50 mg dibagi 25 mg, hasilnya adalah 19,5 mg. Kemudian untuk perhitungan L50-nya ini adalah contoh soal. Untuk kelompoknya sendiri ada 4 kelompok. Jumlah hewan tiap kelompoknya ada 4. Dan dosis obat yang diberikan untuk kelompok 1 itu sejumlah 10 mg, kelompok 2 20 mg, kelompok 3 40 mg, dan kelompok 4 80 mg. Untuk log dosisnya sendiri, kelompok 1 itu 1, kelompok 2 1,30, kelompok 3 1,60, dan kelompok 4 1,90. Dan angka kematiannya 3024. Untuk persen kematiannya sendiri 75%, 0%, 50%, dan 100%. Nah, diketahui D dosis terkecil yang diberikan tadi adalah 10 mg per kg atau per kilogram. Nah, untuk D-nya sendiri itu kelipatan dosis diberikan dengan kelipatan 2 kali. Jadi di sini tadi dosisnya itu diberikan dengan kelipatan 2 kali karena 10 dikali 2 itu 20 kali 2 itu 40 kali 2 itu 80. Nah, selanjutnya untuk kelompok log 2 itu diketahuinya ini 0,301 dan R untuk urutan kematian per kelompoknya kelompok 1 3, kelompok 2 0, kelompok 3 2, kelompok 4 4, urutannya 3024. Nah, untuk faktor kematian dari tabulir kalau urutan 3024 faktor F-nya atau faktor kematian W-nya ini 0,5. Nah, semua nilai tersebut kemudian dimasukkan dalam rumus menghasilkan log M sama dengan log D ditambah log D kecil dalam dikali F plus 1. Nah, log M-nya sendiri tadi dimasukkan log 10 ditambah log D kecilnya tadi 0,301 dikali 0,5 plus 1 menghasilkan log 10-nya 1 ditambah dalam kurung 0,301 dikali 1,5 menghasilkan 1 dikali 0,4515.
Nah, untuk log M-nya sendiri 0,4515. Nah, M-nya itu di antilog 0,4515. Itu dengan cara kalau dengan kalkulator itu shift log 0,4515 menghasilkan 2828 mg per kilogram. Jadi RG50 obat tersebut yaitu 2828 mg per kilogram. Yang pertama diketahui konversi diketahui furosemid dengan DL 40 mg. Yang pertama kita konversikan untuk body positif 20 gram. Caranya adalah 40 mg dikali dengan faktor konversi. Hasilnya adalah 0,104 mg. Kemudian untuk BB 30 gramnya hasilnya adalah 0,156 mg. Kemudian volume yang diberikan kepada petin 0,2 mg, jumlah yang dibuat 20 mg. Jumlah yang digunakan adalah dengan cara 20 ml dibagi 0,2 ml dikalikan dengan dosis 0,1 ml. Hasilnya adalah 15,6 mg. Untuk caranya adalah 15,6 mg per 40 mg sama dengan E per 55 mg sama dengan 12,6 mg per 40 mg dikali 55 mg. Hasilnya adalah, kita hitung bersama-sama, 15,6 dikali 55 mg hasilnya adalah 858. Kemudian kita dibagikan dengan 40 yang hasilnya adalah 21,45 mg. Baik, yang pertama di sini saya akan setoran hafalan mengenai obat antihipertensi. Yang pertama ada hidroklotiazid atau HCT. Obat ini indikasinya adalah hipertensi atau edema dengan dosis pakai 25 sampai 50 mg per hari diberikan 1 kali sehari. Untuk cara pakainya sendiri bisa dengan makanan atau tanpa makanan di pagi hari. Efek sampingnya lelah, mual, pusing, sering kencing. Untuk interaksi obatnya itu ibuprofen atau NSAID itu contohnya. Terus karena bisa menyebabkan efek litium naik, toksik seperti digoxin atau risiko aritema. Kemudian untuk interaksi obat KI-nya itu amnuria, tidak keluar urin, terus alergi, sulfonamid, gangguan hati besar. Yang kedua ada spironolakton, spironolakton. Indikasinya hipertensi, edema, dan gagal jantung. Dosis pakainya 25-100 mg per hari, 1 kali sehari. Diminum dengan cara bersama makanan di pagi hari. Efek sampingnya sakit kepala, ruam, kulit, kalau perempuan menstruasi tidak lancar. Interaksi obatnya golongan S inhibitor, contohnya klaptropil dan linisopril. ARB contohnya bisa losartan dan suplemen kalium. Untuk KI-nya hiperkalemia, gagal ginjal berat sama penyakit Addison. Kemudian ada obat furosemid, itu untuk digunakan
apa ya? Furosemid itu indikasi obatnya edema atau hipertensi dengan dosis 20-80 mg per hari 1-2 kali sehari tergantung dokter. Kemudian diminum secara bersama, berikan pada saat perut kosong atau sebelum makan. Kemudian efek sampingnya kesulitan buang air besar, kesulitan buang air kecil, sakit kepala, sama insomnia atau sulit tidur. Untuk interaksi obatnya adalah golongan NSAID, efeknya bisa aminoglikosida atau gentamisin, risikonya toksisitas. Untuk KI-nya itu anuria, alergi terhadap furosemid dan dehidrasi. Yang selanjutnya ada varsiretik. Itu untuk indikasinya edema karena gagal jantung dengan dosis dewasa 20-80 mg per hari. Cara pakainya diberikan pada saat perut kosong. Efek sampingnya mual, muntah, diare. Untuk interaksi obatnya itu golongan NSAID, litium dan digoxin. Kontraindikasinya itu gagal ginjal berat, dehidrasi dan hiponatremia. Yang selanjutnya adalah golongan penurun kolesterol. Yang pertama ada fenofibrat. Indikasinya menurunkan kolesterol dengan dosis 200-400 mg per hari. Diberikan dengan atau tanpa makanan. Efek sampingnya mual, muntah, diare. Untuk interaksi obatnya sendiri, golongan statin itu bisa menyebabkan risiko nyeri dan warfarin itu bisa menyebabkan pendarahan. Kontraindikasinya itu penyakit ginjal, hati, sama kandung empedu. Kemudian ada yang kedua genbrifrozil, itu menurunkan kolesterol dan trigliserida dengan dosis 600 mg 2 kali sehari. Diminum 30 menit sebelum sarapan dan makan pagi atau malam hari. Kemudian efek sampingnya mual, muntah, nyeri perut, kelelahan. Interaksi obatnya golongan statin, bisa menyebabkan nyeri, warfarinnya pendarahan. Kemudian kontraindikasinya penyakit hati, penyakit ginjal berat, batuk empedu. Kemudian ada obat hipofil atau hipofil. Ini menurunkan kadar kolesterol. Dosisnya 1 kapsul 300 mg sampai 600 mg 2 kali sehari. Diminum saat perut kosong 1,5 jam sebelum makan pagi atau makan malam. Efek sampingnya mual, perut kembung, nyeri, otot ringan. Kemudian untuk interaksi obatnya itu ada golongan statin, warfarin, ada repaglinid, obat diabetes, dan hipoglikemia. Itu bisa menyebabkan hipoglikemia. Dan kontraindikasinya itu penyakit hati, ginjal berat, sama batuk empedu. Yang keempat, obat atorvastatin, golongan statin. Itu indikasinya itu menurunkan kadar kolesterol. Dosisnya 10-20 mg sekali sehari. Diberi cara pakainya 1 kali sehari. Efek sampingnya nyeri otot, nyeri sendi. Terus untuk interaksi obatnya itu ada antibiotik golongan makrolid, contohnya entromisin dan gempiprozil. Kemudian kontraindikasinya penyakit hati, gangguan kehamilan, sama ibu menyusui. Yang kelima ada Lipitor, itu menurunkan kadar
indikasinya menurunkan kadar kolesterol dan cegah stroke. Dosis awalnya itu 10-20 mg sehari. Cara pakainya 1 kali sehari. Efek sampingnya nyeri otot, nyeri sendi, dan gangguan pencernaan atau bisa sulit tidur. Interaksi obatnya itu bisa gemfibrozil dan warfarin. Kontraindikasinya ibu hamil dan menyusui serta orang yang penyakit hati. Yang keenam, ada obat simvastatin, itu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dengan dosis 10-40 mg per hari, diminum sebelum atau bersama makan malam, diminum sebelum tidur atau bersama makan malam. Untuk efek sampingnya nyeri otot, sembelit, mual, gangguan tidur. Interaksi obatnya itu ada gemfibrozil, warfarin, sama pendarahan. Kontraindikasinya orang yang penyakit hati aktif, gagal hati, atau ibu hamil dan menyusui.